rasa dari nahung garpu. Ini enak banget. Keelokan tiap sudut Indonesia membuat negeri kita ini pantas untuk dijuluki surga yang ada di bumi. Tidak lepas dari itu, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara juga punya keindahannya tersendiri, mulai dari danau sampai ke laut. Nah, untuk petualang seperti saya, sepertinya disinilah destinasi yang tepat untuk saya jejaki. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini hari masih pagi tapi mataharinya sudah lumayan cerah sekali sampai panas. Nah, hari ini saya mau melakukan kegiatan untuk menangkap hasil laut bersama dengan masyarakat desa Pempu. Ini semoga saja tangkapannya banyak karena cuacanya juga lagi mendukung. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, sedikit lagi sampai. Surutnya air laut menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat pesisir Walengkabola di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari hasil laut. Kali ini saya diajak oleh masyarakat untuk mencari ikan secara tradisional yang disebut mebandu. Lokasi untuk mencari ikannya memang kita mencari yang di dalam lautnya banyak karang-karang karena ikan biasanya ngumpulnya di situ. Alat yang digunakan saat mebandu hanyalah jaring yang dipasang dekat karang. Setelah dipasang, sekarang giliran kami menggiring ikan sambil berenang dan memukul air dari permukaan. Tujuannya agar ikan merasa takut dan terperangkap ke dalam jaring. Untuk nakut-nakutin ikan yang masuk ke dalam jaring itu masih mudah yang dilihat karena peralatannya cukup sederhana dan arusnya lumayan deras dan kencang, jadinya kita harus berenang melawan arus. Ikan yang didapat memang bukan ikan yang berukuran besar, tetapi ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kecil tapi lumayan lah. Nah, ini salah satu hasil tangkapan dari jaringnya tadi sudah kita tangkap. Jadi memang kalau menyebar jaringnya nggak cuma sekali, jadi harus beberapa kali di beda tempat supaya hasilnya pun nanti banyak. Dan ini misalnya kita ada yang lebih besar ya. Sambil terus nakut-nakutin ikan, ini kayu yang kita bawa pun harus kita tarik supaya nanti bisa larut. Dan perahu ini juga berfungsi kalau misalnya yang berenang itu kelelahan. Yang namanya berburu kadang kita beruntung, kadang juga tidak. Nah, ini hasilnya hari ini kalau kata Ibu tidak begitu banyak, tidak seperti hari-hari sebelumnya, tapi lumayan buat nanti kita masak. Dan biasanya memang ini dapetin ikan-ikan lusu dan juga katamba. Nah, ini adalah lusu, ini katamba. Tuh, ikan-ikan sedang karena memang kita carinya ikan-ikan karang bukan ikan air dalam. Jadinya besarnya sedang segini. Ini yang didapetin. Banyak ya, Bu? Ya. Kita masak apa, Bu, enaknya, Bu? Masak parende. Parende, khas sini tuh. Ayah sih. Nah, habis ini saya mau masak parende sama ibu-ibu. Saya mau lihat bagaimana rasanya. Iya. Enak? Baiklah. Pastinya enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bahan-bahan sudah siap untuk membuat parende. Saya juga sudah penasaran bagaimana cara membuatnya. Biasanya ikan itu kan enaknya dibakar, tapi kalau di sini katanya ada yang lebih enak lagi. Parende berkuah, asin, asam. Hah, bagaimana tuh Bu cara buatnya, Bu?
Semua sudah berkumpul, parendenya sudah siap. Parende itu bisa dibilang berarti ikan kuah bening. Tuh, kuahnya bening kayaknya enak dan kurang lengkap kalau nggak ada pasangannya. Kalau di sini pasangannya ada suami untuk pengganti nasi. Suami ini banyak banget ditemuin di daerah timur, daerah tengah, Indonesia Tengah. Saya temuin juga Bu banyak. Tapi kalau di sini juga berarti biasa makan ini ya. Enak. Rasa lelah seketika hilang saat makan bersama dengan masyarakat. Perut kenyang, hati pun senang. Gimana Bu? Enak? Mau tambah lagi? Sudah cukup. Ini rasa dari parendenya benar dugaan saya. Asin, asam, gurih. Apalagi dimakannya pakai ikan yang nah, dicampur dengan suami yang tidak ada rasanya, tapi ketika dicampur dengan air parende, sedapnya luar biasa, bikin kenyang juga. Mau nambah lagi Bu? Sudah ya? Sudah ya? Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Ada satu lagi kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Kendari, yaitu kita mau memancing ikan. Tapi di sini alat dan tekniknya yang agak sedikit berbeda. Tetapi ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Pakai ini nih, pakai bambu. Ayo Kak. Karakter tanaman bambu yang berongga menjadi media yang tepat untuk memancing. Karena kuat, namun tidak berat untuk dijadikan joran. Nggak bisa. Jadi nih begini nih, kalau bekerja untuk memotong di luar dapur sama ibu-ibu, jadinya ada yang miring-miring, ada yang kurang lurus. Begini tuh tenaganya penuh banget Ibu. Dan tadi setelah sudah dipilih bambu yang kira-kira masih muda, ini kita potong bagi dua lagi untuk satu ruas, jadi ukurannya sejengkal-sejengkal, dipotong-potong kecil supaya nanti lebih mudah untuk kita mancing. Ikannya keluar lagi di depan ya Bu. Isi penuh ya Bu ya, segini. Nih, terus baru dicampur sama terigunya. Berapa sendok? Terserah. 2 sendok saja. Jadi sekarang saya bukan mau membuat adonan kue di atas perahu, tapi kita mau menggelabuhi ikan. Nah, caranya itu tadi terigunya sudah kita campur dengan air di dalam bambu. Terus nanti bambunya ini akan kita lempar, ikannya akan makan umpan yang sudah kita kasih dan nggak bisa keluar lagi karena ikannya tuh nggak bisa mundur. Jadinya terpentok nih di bawah sini. Baru kita angkat. Semoga saja ikannya banyak ya Bu ya. Segede-gede gini Bu? Iya, kadang ada yang besar. Ini lebih besar lagi, kadang dapat. Yang lebih besar. Ikan yang kita cari-cari, ikan belana. Ibu hebat banget, baru ngelempar sekali udah langsung dapat. Ukurannya sebesar-besar ini, tapi kata Ibu sih ada lagi yang jauh lebih besar, tapi ya sedang-sedang saja setelapak tangan. Dan biasanya kalau untuk mencari ikan belanak ini memang bukan di laut air dalam, melainkan cuma 1 sampai 2 meter kedalamannya. Jadi bisa berenang juga sebenarnya Bu. Ayo Bu kita nyelam. Enggak? Ayo.
banget soalnya permukaannya. Dan ini emang waktunya yang pas untuk kita cari belanak karena lagi pasang airnya, air lautnya, jadinya banyak ikan nih di bawah nih sepertinya. Ayo Bu, coba Bu lempar lagi. Tarik, mana mau. Oh, ada. Dapat. Dia nggak mau turun. Dapat. Sore ikannya dapat. Ibu pegangnya biar dia nggak lompat. Gimana mau pegang? Takut jatuh lagi. Pegang kuat kepalanya. Oh, pegang bagian kepalanya. Ya. Oh, pegangnya harus kuat-kuat biar dia nggak lompat. Akhirnya dapat lagi walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibanding tadi yang saya lepas. Tapi nggak apa-apa, lumayan tuh. Jadi emang harusnya ibu aja ya yang lempar. Soalnya hari ini hari keberuntungan ibu, dari tadi dapat terus. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya mau cobain lempar. Belanak biasa hidup berkelompok hingga 30 ekor. Ikan tropis ini termasuk pelagis atau biasa berenang di permukaan. Oh, gede! Yes. Yeay! Wow. Bener. Ih, tangkapan pertama saya akhirnya dapat juga. Lumayan ya Bu ukurannya. Jadi memang bisa dibilang pakai terigu ini lumayan ampuh ya Bu ya. Karena memang terigu itu disukain sama ikan belanak ini nih. Karena gurih rasanya dan juga agak sedikit berlendir. Jadi dia suka. Ikan belanak terkenal akan kesulitan untuk dipancing karena ia memakan lumut-lumut halus di dasar air. Mantap. Ini dia. Wah, makin dalam. Ini salah satu kesulitannya kalau misalnya air sudah pasang terlalu tinggi, kayaknya udah makin sulit. Ikannya udah pada kabur. Makanya kita carinya di waktu pasang yang masih setengah, belum terlalu tinggi seperti ini. Kalau udah makin sore, makin tinggi, wah udah makin susah. Kurang lebih 2 jam kita sudah mencari ikan dan hasilnya lumayan banyak. Ada 5 ikan yang kita dapat. Ini semuanya ditaruhnya di perahu, jadinya ikannya berenang-renang kemana-mana. Dari salah satunya ada di kaki saya. Ukurannya lumayan besar. Yang dipegang ibu juga. Jadi bisa dibilang cara yang masih tradisional dari zaman dulu masih dipertahankan sampai sekarang ini lumayan efektif. Makanya masyarakat juga lebih suka. Terus juga alatnya sederhana, nggak terlalu sulit dicarinya. Hasilnya pun lumayan ya Bu ya. Kita apa ini Bu? Kita goreng apa kita apa? Tetapi ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Ini tiap sekali baru nyentuh tuh saya selalu kaget. Sentuhan pertama tuh dia langsung cet gitu. Kayak nyentuh tangan saya balik cet gitu.